भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। Om Swastiastu. Kurang keras nggih? Nggih. Yang di belakang sampun dengar semuanya, sampun kelihatan. Titiang ngaturaken ampura dumun kepada jero mangku yang di sini. Nggih, Titiang agak melihat umat dari sana. Om Swastiastu. Om Awigena-mastu Namusidam. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Titiang ngaturaken astunggara ayu bagya terhadap beliau Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa dan Ida Betara Betari yang sampun melinggih di Purya Jagatnata Suryanata yang ada di Banjarbaru. Titiang juga ngaturaken sembah bakti sareng pemangku yang Titiang sucikan yang sudah memberikan semangat sampun ngempu umat yang ada di sini ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya, karena di sini banyak suku dari Bali. Mungkin kalau Bali sudah paham, mungkin yang di jari Jawa juga nanti bingung. Terus ada juga dari Banjar, dari Dayak dan semua suku yang sudah sembahyang purnama yang ada di Pura Jagatnata. Baiklah, kemarin untuk di sini Titiang sedikit untuk berdiskusi atau memberikan pengalaman lah. Kalau untuk di sini untuk tentang agama, saya pikir sudah semuanya banyak yang memahami. Tapi Titiang untuk Santi sendiri ya, untuk ingin mengenalkan bahwasanya Hindu adalah agama yang humanity, agama kemanusiaan, agama yang bisa merangkul. Di sini sebelumnya Santi ingin mengenalkan bahwasanya agama Hindu agama yang memanusiakan, agama dengan ajaran-ajaran sucinya, terutama dengan Trihita Karana, Trikaya Parisuda. Karena kemarin tuh ada yang bilang gini, Mbak Santi, kemarin ada ibu-ibu tanya gimana Bu? Nah, katanya, Mbak Santi tatoan ya? Oh nggih, saya jawab seperti itu. Karena itu sebagian dari perjalanan hidup saya, dan saya juga nggak menyangka bahwasanya saya bisa untuk menekuni dan intens untuk di kegiatan agama dan spiritual. Saya ingin mengenalkan di agama Hindu, apapun kondisi anak muda atau generasi muda, baik dan buruk semuanya adalah proses pendewasaan. Jadi kita selaku penekun spiritual atau pemuka agama, jika ada anak atau remaja sedang kehilangan arah, Santi mohon untuk dirangkul, bukan untuk dikucilkan atau direndahkan. Karena Santi ngerasa bahwasanya sebaik-baik manusia untuk pulang adalah tempat kita adalah pura dan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Kalau mereka-mereka ini terus dibiarkan untuk hilang arah, bagaimana nasib generasi muda ke depannya, bagaimana nasib Indonesia ke depannya itu seperti apa? Itu yang Santi selalu untuk tekankan bahwasanya kita sebagai yang sering untuk kegiatan agama, kegiatan spiritual, kita harus bisa merangkul semuanya tanpa memandang rendah, karena kita tidak pernah tahu. Kalau dulu saya nggak ada kepikiran untuk kegiatan agama, diundang bupati, kegiatan sama gubernur, kegiatan sama kapolda untuk ngisi-ngisi kegiatan agama. Karena cita-cita saya dulunya kan berkarir, dan saya juga lulusan S2 dari Jakarta, Mercu Buana. Dan di sini ya, buat siapapun yang sedang hilang arah ya, kita sadari ini di hari suci purnama, bahwasanya kalau untuk di bulan purnama kita harus tahu bahwa filsafatnya di setiap kegelapan hidup itu pasti ada cahaya Tuhan. Dan tidak ada kegelapan yang abadi ya. Kita ada purnama, bagaimana purnama itu membuka energi-energi kita. Bagaimana purnama itu mengajarkan kita bisa lebih memahami tentang diri kita. Dan saat ketika tilem, kalau tilem itu mengajarkan bagaimana kita evaluasi diri dan mulat sarira. Kalau pas purnama ya,
kita lebih banyak-banyak untuk meditasi, kita banyak-banyak untuk sembahyang, kita banyak-banyak bagaimana kita untuk berpikir positif dengan ajaran Hindu yaitu Trikaya Parisuddha. Bagaimana kita berpikir positif, berpikir suci, berkata baik dan berperilaku baik seperti itu. Dan buat siapapun generasi muda khususnya atau setiap umat yang ada di sini ya, yang kadang merasa insecure atau merasa lagi down, lagi apapun kondisi yang kita tidak pernah tahu kondisi psikologis pribadi kita masing-masing, ada salah satu sloka yang memang bisa menguatkan diri kita, yaitu adalah di sloka Bhagavad Gita 4.36, walaupun engkau dianggap sebagai seorang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa, namun apabila engkau berada di dalam kapal pengetahuan rohani dan engkau dapat menyeberangi lautan kesengsaraan, bahwasanya hidup ini jangan dibuat beban. Karena banyak orang-orang yang susah tidur, banyak pikiran, banyak orang-orang yang kemarin tarot sama saya juga curhat bagaimana beban hidup, sampai sakit dan lain-lain. Anggap bahwasanya hidup ini adalah suatu pelajaran episode yang memang harus kita lalui. Kalau kita anggap beban, maka kita yang pertama adalah kita akan memberatkan diri kita. Yang kedua adalah kita tidak bisa menjadikan itu sebagai pelajaran hidup untuk pendewasaan diri kita. Jadi, apapun yang kita lalui ini adalah sebuah pembelajaran hidup. Dan di Purnama ini ya, bahwasanya kita selalu untuk ajarkan kalau kita tentang spiritual adalah spirit semangat untuk menjalani hidup. Karena spiritual itu artinya semangat menjalani hidup, bukan siapa paling sakti, bukan siapa yang paling gimana-gimana, tapi bagaimana umat, masyarakat dan rakyat itu ya bisa semangat menjalani hidup seperti itu. Dan semuanya dengar, masih dengar di sini? Umat sedharma mau ya kalau semuanya ketika ada manusia yang hilang arah dari berbagai agama ingin belajar Hindu. Kebetulan saya juga sebagai Dharmika Hindu dan mungkin ada orang yang ingin lebih mengenal agama Hindu. Boleh dirangkul ya, diajarin hal baik ya. Nah, karena pura adalah sebaik-baik tempat manusia untuk bagaimana mengenal jati dirinya. Kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Dan bagaimana di ajaran-ajaran agama Hindu tentang Tatwamasi, tentang Vaisuddha Kutumbakam, dan ada juga sloka-sloka yang bagaimana kita untuk memanusiakan manusia. Ada sloka Bhagavad Gita 12.13, menjadi dekat dengan Tuhan bukan hanya tentang doa, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama dan bagaimana sikap kita, karena sebaik-baik ilmu yang kita pelajari, yang dibaca tetap adalah perilaku kita. Tuhan tidak mengenal masa lalu orang tersebut seperti apa. Bahwasanya untuk dunia agama, dunia spiritual, setiap manusia berhak untuk belajar, setiap manusia berhak untuk dekat dengan Tuhan. Karena untuk menjadi dekat dengan Tuhan tidak hanya untuk kelompok ini, tidak hanya untuk golongan ini, hanya untuk spesifik ini. Anak-anak yang hilang arah, remaja yang hilang arah, atau bahkan orang dewasa yang mengalami pergumulan kejadian hidup, maka kita sebagai orang yang berkesadaran, kita harus bisa merangkul semuanya dengan ajaran Hindu dan kasih sayang. Makanya kadang orang-orang kan selalu bilang, kenapa Kak Santi masuk di agama Hindu gitu. Karena pas waktu saya di Jakarta, yang saya lihat bahwasanya orang-orang Hindu itu orang-orang yang ramah. Jadi saya itu melihat bahwasanya, oh kalau saya di agama Hindu saya punya keluarga ya. Oh kalau di agama Hindu saya senang kalau ada orang yang senyum sama saya. Orang yang nggak mengejudge proses hidup saya dalam setiap perjalanan hidup saya, seperti itu. Saya nggak ada yang saya tutupi dalam perjalanan hidup saya. Dan saya tidak merasa sempurna dalam hidup saya, karena ketidaksempurnaan ini adalah sebagai power saya, bagaimana saya ingin selalu belajar, bagaimana saya ingin memanusiakan manusia. Karena saya di Bali kemarin tinggal di Gria,
dan di Gria itu banyak sekali orang-orang yang sedang bermasalah hidupnya dan bagaimana untuk mengadu. Oh, ada pesawat lewat nih. Nah, bagaimana untuk mengadu karena mereka takut dan bersyukur mereka bisa ke Gria tanpa rasa ragu. Ada kemarin umat dari agama lain waktu itu ya, umat Katolik ya, dan dia itu sedang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah karena di gereja cuma ada merajan, kan saya bingung, tak suruh ke gereja juga. Silahkan kalau mau ke gereja ke gereja. Tapi kalau di sini adanya merajan, adanya patme, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena saya nggak bisa memaksakan hal itu. Tentang bagaimana solusinya, kita harus yang pertama adalah selalu mengandalkan Tuhan, ya. Terus mereka apa yang perempuan itu nangis-nangis, Bu Santi ini gimana ya, gimana lagi Don. Nah, setelah berdoa, terus saya kasih ngajeng makan, saya nggak mengejar, kenapa kok gini, kenapa gini, itu semuanya sudah berlalu, sudah kejadian, takutnya nanti malah semakin down. Akhirnya ketika anak perempuan itu pulang ya dalam kondisi hamil, malamnya itu ada Aji Ida Bagus dari Sukawati, kebetulan beliau adalah polisi. Ya, terus Santi share, saya share sama beliau gimana ini solusinya Ji karena ada umat Santi nggak melihat itu agamanya apa, dari suku apa, tapi anak itu melihat konten-konten saya yang mungkin dianggap saya sebagai emaknya atau sebagai ibunya netizen lah ibarat kata generasi muda. Akhirnya oh ya, yang Ajinya itu memberikan solusi, nanti ada pertolongan dari Ubud. Karena semuanya adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan waktu itu saya bilang kayak gini, apapun kesalahan kamu, meskipun kamu di agama Katolik, nanti kalau kamu ada waktu kamu datang ke Pura Dalem untuk mengaturkan rasa ibarat kata pengakuan dosa dan ingin dibersihkan secara skala dan niskala. Karena saya sendiri juga agama Hindu, kalau untuk mengajarkan agama Katolik juga nggak ngerti juga. Tapi karena kepercayaan itu adalah rasa dan kamu bisa datang ke gereja, maka jalani dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu datang ke gereja ya silahkan ke gereja dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita tak lepas dari karma. Dan jangan anggap karma itu sebagai beban, tapi pelajaran hidup. Kalau Tuhan sudah menunjukkan hal seperti itu, jangan diulangi lagi. Sebagai perempuan juga harus lebih berhati-hati bagaimana menempatkan diri. Bagaimana kalau laki-laki mau menghargai perempuan, kalau perempuannya sendiri tidak bisa menghargai dirinya, seperti itu kan. Tapi apapun itu, yang penting saya berdoa bahwasanya untuk agar bayinya juga agar sehat dan ibunya juga bisa menapaki kehidupan yang lebih baik, seperti itu kan. Nah, setelah ini nanti ada info untuk tadi yang ngaturin babi guling, Ibu Jero Made Santi, nggih. Itu nanti kita ada pesta babi. Tapi pesta babinya bukan pesta babi Papua, tapi pesta babi versi Banjarbaru. Jadi nanti kita untuk ngajeng bareng untuk nanti di tempat di sana. Nanti kita sudah sembahyang, sudah diberikan ilmu dan keberkahan semuanya dari Ida Betara yang melinggih di sini. Terus juga sudah diketisin tirte sarang pemangku yang disucikan di sini, dan kita juga ngaturakan suksme diberikan untuk ajengan agar kita pulang dengan happy dan bahagia. Jadi di sini inti dari Dharma Wacana Santi Dharma Chandra. Di sini semuanya sudah subscribe YouTube Santi Dharma Chandra belum? Oh, yang di Gria sampun nggih Bu Mangku, Titi ngaturaken suksme, terima kasih. Kemarin Santi juga sudah ngonten dengan Ratu Pedanda Gede Putra Bajing yang ada di Gria Kintab, bahwasanya beliau juga mengajarkan semuanya. Dan di sini Santi harap bahwasanya di Banjarbaru, di Pura Jagatnata, sebagai contoh bagaimana kita bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ya, dari berbagai macam suku, latar belakang, dari berbagai macam semuanya bisa menyatu dengan guyup, rukun, seperti itu. Sesuai dengan ajaran Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika dari kitab Sutta Soma, seperti itu ya. Jadi kemarin juga Santi sempat sareng Bu Jero Mangkulingsir pas ngajar pas Raman ya.
cita-citanya Santi pengen jadi guru soalnya, meskipun lulusan S2 Magister Manajemen nggak ada yang linier di sini, karena waktu itu saya S1-nya hukum, S2-nya Magister Manajemen, dan sekarang lebih ke pengabdian atau ke ngayah, karena apapun yang terjadi Santi sudah belajar untuk mengenali hidup, bagaimana Santi ingin mengenalkan di semua lapisan masyarakat bahwasanya agama Hindu adalah sebaik-baik jalan untuk kita pulang. Jadi bersyukur yang sudah Hindu dari lahir, sudah miliki merajan, miliki sangga, semuanya harus bersyukur. Karena waktu saat Santi jadi Dharmika, Santi belum memiliki apa-apa. Sanggah gak punya, merajan gak punya, punyanya itu di pura saja. Dan Santi itu dulunya minder, karena memang basically Santi itu jurnalis sama penyiar radio di Jakarta, dan di jurnalis Santi ngepost di Istana Negara dan DPR RI. Jadi ilmu-ilmu yang Santi dapat dari Istana Negara dan DPR RI atau di kementerian, Santi implementasikan di agama Hindu, bagaimana untuk mengabarkan warta, berita tentang agama Hindu di seluruh Nusantara ini. Kalau dulu Santi ke pura itu Santi nunggu sepi, kalau sembahyang gini Santi nggak pede, siapa Bujro Mangkulingsir atau siapapun umat sedharma, pasti nunggu semuanya umat udah keluar dulu, baru Santi sembahyang sendiri, karena apa, ngerasa minder. Waktu itu Santi masih belum punya suami, sekarang Astunggaro sudah ditemenin sama suami saya. Minder, kok takut ditanya-tanya, takut ngerasa nanti orang tanya ini dari mana, perjalanan hidupnya apa, karena kan perjalanan hidup saya sendiri juga nggak sempurna, jadi ngerasa takut ketemu orang. Dulu saya jujur, saya ngerasa takut dalam arti kan, aduh nanti orang tanya apa ya, nanti orang nilainya saya gimana ya, nanti kayak gini ya, belum bisa sembahyang, belum bisa trisandil, nanti diliatin apa gimana. Jadi makanya ketika sembahyang itu saya selalu lebih nyaman sendiri dibandingkan sembahyang sama bersama, karena bukan gimana-gimana, karena dulunya minder nggak tahu arahnya seperti apa. Tapi Astunggara berkat Tuhan, Titiang banyak untuk Santi, banyak untuk ngiring kegiatan Ratu Pedanda, kegiatan Sulingge. Dari situ Santi percaya diri, karena kalau setiap kegiatan ngiring Ratu Pedanda, pernah waktu itu acara Karya Agung di Pura Dalem, ditanya sama ratunya, Santi bahagia nggak kalau kegiatan agama Hindu atau ngiring Ratu? Santi jawab, Santi bahagia Ratu. Ya udah, semangat untuk membaur, semangat untuk belajar. Hal itu menjadi kekuatan Santi, bahwasanya apapun yang Santi lakukan adalah dengan rasa bakti tulus, maka akan melahirkan kebahagiaan, karena tidak ada pengorbanan yang sia-sia, seperti itu. Terima kasih semuanya. Santi ngaturaken maaf jika ada salah-salah kata, karena Santi juga masih banyak belajar. Santi juga ngaturaken suksma kepada Jero Mangku, pemangku di sini. Nanti Santi nunas tirte karena belum nunas tirte tadi. Terus Santi juga terima kasih buat Aji Gusti Brimob, Aji Gusti Krishna yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, yang sudah ngempu umat juga. Aji Gusti Krishna sebagai penglingsir pura mungkin ya, sebagai pengemong juga. Dan semuanya ibu-ibu Serati Banten, dan yang sudah berkenan ngajarin Santi untuk jadi belajar tahu arti Banten seperti apa. Karena rencananya di Kalimantan ini sekitar 2 atau 3 bulan, karena harus ada perjalanan, dan Santi menunggu ketua PHDI dulu ke sini, karena beliau masih di Jakarta, masih waktu sama cucu-cucunya. Nanti setelah itu Santi mau ke pedalaman untuk lebih mengenal dan memberikan semangat kepada umat Hindu yang ada di pelosok semuanya, seperti itu ya. Baiklah, Santi ngaturaken suksmo banget, dan kepada Bu Jero Mangkulingsir, Trititiang ngaturaken suksmo banget atas kebaikan dan keramahannya, kemarin diizinkan jadi guru pasraman meskipun muridnya lucu-lucu ya. Itu sampingnya udah calon pemangku itu cucunya. Nggih, terima kasih. Nanti izin untuk foto bersama nggih untuk di sini, agar kita semua bisa menjadi sejarah, karena setiap langkah adalah sejarah. Baiklah, kita tutup dengan doa. Semoga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita adalah sebagai pembelajaran. Semoga Sang Chandra dan Ida Betara Betari yang melinggih di Pura Jagatnata ini bisa memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkatan bagi kita semua. Dan semoga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
Adik-adik sayang, adik-adik yang lari-lari. Oh, harus dengerin aku dulu katanya. Begitulah perempuan ya, nggak mau kalah soalnya. Ya, baiklah, mari kita tutup dengan para Mas Santi dan nanti sebelum kita keluar kita izin untuk foto bersama, nggih. Om Santi 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 Om. Ingat tugas janit irago sai mapalian guli melalui nunjuk layangan liune berubah sudah di kenangan ada nesing berubah rasa irago menyama jole malah anu menyama suka duka tetap menyama mogi singkel berubah rasa irago menyama asa hasi aso menyama nganti mati tetap menyama.